Selamat pagi. Kali ini kita akan mereview kolam kecil saya ya. Ini kolam ikan. Sejatinya diperuntukkan untuk kolam koi awalnya. Tapi ujung-ujungnya ini sih anak saya berkeinginan untuk memelihara lebih dari satu macam ikan. Ini berukuran 1,2, 2,25 dan kedalaman sekitar 80 cm. Jadi seperti rekan-rekan lihat, ada kolam besarnya dan ini ada kolam kecil di atasnya kolam utama. Yang ini adalah tempat membuat pancuran air terjun kecil gitu ya. Dan di sini saya ada tanaman air apu-apu yang di dasarnya itu adalah batu zeolit dan bioball. Dahulunya ini saya aktifkan sebagai kericikan air, dan saat ini masih tetap bisa digunakan, tapi harus menggunakan pompa air dengan ukuran yang lebih besar, debit lebih besar, sekitar 5000 liter per menit, dan menggunakan merek Surumi. Yang saya pakai ini adalah pompa Sunsun dengan kekuatan sekitar 5000 liter per menit dengan watt hanya 38, bandingkan dengan pompa Surumi yang 100 watt dan menggunakan debit sekitar 5000. Sunsun tadi itu sekitar 2500-an, tapi wattnya 38. Dan seperti teman-teman sendiri lihat, ini pancurannya tuh bisa ya tidak sekencang Surumi yang 38 100 watt dan bisa naik ke atas, tapi dia cukup, dan suaranya itu menurut saya lebih nyaman ke telinga, tidak terlalu gemericiknya, tidak terlalu keras. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, hasilnya bening ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan, ikannya tidak hanya ikan koi, tapi ada beberapa ikan lain, misalnya gurame padang, gurame biasa hitam ya, dan itu sudah sekitar hampir 2 tahun. Ikan patin bule warna kuning, ikan koi biasa, koi Blitar ya, dan koi yang berekor panjang, kumpai, serta ada patin hitam. Bahkan ada ikan gurame, ikan mujair, yang itu saya anggap sekarang sebagai apa ya, gulma atau hama gitu ya. Pokoknya kita sering panen ikan mujair yang bisa kita konsumsi, dan ternyata tetap ada anaknya. Ya akhirnya kita ya lelah untuk membuang mujairnya karena susah. Ternyata ada telurnya, ada anaknya. Yang praktisnya kolam saya ini tidak pernah kering ya, tidak pernah dikuras habis, hanya dikuras untuk saluran pembuangan airnya. Di chapter selanjutnya akan saya bahas apa saja di kompartemen 1 ini, kompartemen 2, dan kompartemen 3 ini. Jadi praktisnya sih saya menggunakan 4 kompartemen ya kawan-kawan ya. Yang keempat, yang saya anggap keempat, yang ada tanaman apu-apu ini. Saran saya, jika teman-teman membuat kolam koi, sederhana aja, belajarlah dulu, dan kalau bisa dikerjakan oleh yang ahli bikin kolam, bukan tukang biasa, bukan tukang rumah. Misalnya kita membangun rumah dan kita melanjutkan ke tukang yang membangun rumah kita untuk membuat kolam, itu menurut saya kurang pas.
Nah, itu yang saya lakukan dan saya akhirnya membuat kolam ini 3 kali renovasi. Dan setelah belajar kompartemennya, bagaimana sistem penyaringannya, apa saja yang dipakai, itu akan membuat kolam saya kecil ini seperti ini. Kalau saya menghidupkan pompa yang lebih gede yang 100 watt itu, ini lebih cepat jernih ya. Jadi memang kecepatan debit airnya itu berpengaruh sangat terhadap kejernihan air. Tapi menurut saya ini juga sangat jernih. Jadi yang dikuras itu adalah kompartemen untuk penyaringnya, yang itu akan saya bahas selanjutnya ya kawan-kawan ya. Nah, ini tampilannya. Yuk tonton sampai habis video ini agar dapat gambaran kolam sederhana, tetap bening, dan menggunakan pompa listrik hemat energi. Selamat pagi, kita lanjutkan review kolam minimalis saya. Nah, ini teman-teman, penampakannya di siang hari. Nampak ada dinding kericikan untuk mengkericikan air dari atas ke dinding, baru turun nih. Baru turun ke kolam kecil di atas yang itu berisi bunga apu-apu. Kemudian ada batu stay solid, ada plastik model rambutan, bioball ya teman-teman ya, yang seperti buah rambutan. Dan baru sebagian airnya mau dijatuhkan ke bawah. Ada dua sebetulnya, tapi karena saya memakai pompa yang lebih kecil yang hanya 38 watt, ini sekitar 3000 liter ya. Begini penampakannya teman-teman. Pompanya Sunsun. Review tentang pompa ini ada di link deskripsi ya. Harganya sekitar 500.000, wattnya 38 watt. Nah, seperti yang saya bilang, saya mempunyai satu kompartemen penyaringan di atas ini yang ada bunga apu-apunya, stay solid, dan bioball. Nah, kemudian dia jatuh dan air diarahkan ke pojok sana teman-teman. Nanti akan saya sertakan link Dena untuk pembuatan kolamnya. Dari ujung sana dia akan keluar di dasar sini. Dari dasar sini dia akan keluar dan akan disaring oleh pertama kulit kerang, clamshell, dan ada Japan mat ya, yang model serabut warna biru. Nah, sebagian kotoran udah tersaring di sini tuh kawan-kawan. Kemudian dia akan masuk ke kompartemen kedua ini melalui pipa. Pipanya tuh lebih tinggi dari dasarnya. Jadi akan berpindah ke sini dan di sini akan disaring oleh bekas jaring nelayan ya. Nah, ini relatif murah, 1 kilo sekitar 25.000. Di Tokopedia atau di marketplace yang lain banyak yang jual. Nah, kemudian dia akan pindah ke kompartemen yang ada pompa Sunsun tadi ini. Dan sebelum ke pompa saya halangi dengan bioball lagi satu. Nah, ini pipa ini yang langsung menuju kompartemen yang pertama ya. Nah, yang ini yang saya tunjukkan ini adalah kalau saya menggunakan pompa yang lebih besar, misalnya Surumi Family 100 watt. Nah, dia akan diarahkan ke dinding atas sana dan akan jatuh ke bawah, kericik gitu. Nah, tentang dinding yang bagus ini sih sebetulnya menarik ya, kalau baru dihidupkan. Ketika sudah 1 minggu, 2 minggu, bersiap-siap dengan lumut yang akan tebal sekali, dan itu pokoknya dindingnya akan brewok dengan lumut. Karena alasan itulah
saya sangat jarang menghidupkan kericikan ini teman-teman, dan hasilnya bisa dilihat cukup bening ya, cukup bening, ikannya cukup terlihat, dan ini hanya memerlukan pompa yang tidak terlalu mahal. Dan sun-sun pompa ini adalah pompa yang menggunakan magnet sepertinya. Nah, proses membersihkannya hanya ini, kita sedot menggunakan selang, kita taruh di dasarnya dan akan disedot. Kemudian material untuk penyaringan ini kita cuci, kita semprot gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini kotorannya akan tersaring di sini, dan di dasarnya akan sangat banyak kotoran ya. Nah, ini jaring nelayan bekas, dan ini kompartemen pompa yang berisi bioball diarahkan ke kompartemen yang keempat ya. Ini ada stay solid, ada bioball dan bunga apu-apu. Tampilannya seperti ini. Ikan masih jelas terlihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ikan saya ini banyak macamnya, ada beberapa, sekitar 5. Ada gurame hitam, gurame padang, ada koi kumpai, dan ada ikan patin yang warnanya pink, kuning pink gitu ya. Ada yang patin yang hitam juga. Gurame ini dulu sekitar 20 jumlahnya, dan hanya berhasil membesar sekitar 12, dan kita panen, kita makan untuk konsumsi pribadi. Kalau mujair secara aktif akan ada yang besar dan susah diberantas. Tapi anggapan bahwa ikan koi tidak bisa dicampur, ini saya buktikan sepertinya nggak ada masalah. Bahkan dulu pernah memelihara ikan lele juga di sini. Nah, yang di pojok itu ada ikan gurame, yang ini selalu banyak, akan membesar, lumayan besar, dan kita bikin ikan mujair kriuk. Tentang ikan tidak boleh dicampur, kalau teman-teman ada pengalaman boleh komentar ya. Yang di sini saya berhasil mencampurnya adalah gurame padang, gurame biasa, ikan patin, dan ikan koi. Kalau koi saya ini pernah berhasil beranak ya, tapi tidak bisa banyak hasilnya. Kalau teman-teman punya pengalaman breeding ikan koi yang baik bagaimana, tolong komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial teman-teman pecinta koi dan kolam ikan yang bening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Toh. Abang. Gurame koi patin.